Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Gimana? Sekarang kalian udah mulai percaya kan dengan analisa kami jika yang namanya gerakan mafia buat menggulingkan rezim Erick Thohir itu akan semakin kencang dan nyata kan? Kalian mungkin nggak nyadar ya. Ini semua adalah kegiatan politik untuk menyingkirkan orang-orang tertentu di negeri ini. Setelah kasus pemecatan Sintayong yang menimbulkan konflik yang luar biasa antara PSSI dengan masyarakat Indonesia, lalu tiba-tiba orang-orang yang tadinya terkurung dan terkekang mulai bermunculan seperti Nurdin Halid dan lain-lain. Sampai akhirnya ada isu beberapa pengamat sepak bola kabarnya dikumpulkan di Hotel Mandarin. Nah lo, ada apa tuh ngumpulin para pengamat dan siapa ya para pengamat itu? Seperti yang dituliskan oleh Tio Nugroho dan Bung Ropan. Tentunya juga ditambah aksi-aksi aneh di Liga 1 dan Liga 2. Itu semua kami pastikan sudah direncanakan loh ya, dengan tujuan agar nama baik ketum PSSI ini tercoreng dan akhirnya masyarakat mendesak ketum untuk mundur dari kursi PSSI. Oke, kalian mungkin masih bingung ya, kita akan urutkan satu persatu. Yang pertama, usai Sintayong dipecat ini gejolak hebat timbul kan, sebab banyaknya pendukung Sintayong yang gak terima dan akhirnya protes sama PSSI. Tapi dilawan tuh sama orang-orang yang memang ngebenci Sintayong dan terus ngompor-ngomporin PSSI. Akhirnya apa? Timbullah perpecahan dan seolah-olah ini kesalahan utama dari ketum. Yang kedua, tiba-tiba penunjukan Patrick Kluivert yang riwayat karirnya sebagai pelatih ini jeblok. Ini pun jadi polemik ya, sehingga ketumnya disalahin lagi nih sebab dianggapnya nggak becus cari pelatih buat timnas. Padahal ini bukan pilihannya ketum, tapi pilihannya orang-orang tertentu ya. Yang ketiga, ketika timnas atau PSSI sudah bisa mereka gonjang-ganjing dan mereka adu domba dengan netizen Indonesia, mereka berlanjut ke ranah liga. Ini berbagai kontroversi mulai bermunculan ya di Liga 1, 2, dan 3. Di Liga 1 aja ada beberapa kejadian kontroversi nih. Di Liga 1 saja ada beberapa kejadian kontroversi. Seperti yang pertama nih, kontroversi wasit di laga Persija lawan Borneo FC. Sejak kapan pertandingan Persija dipimpin oleh wasit asal Bandung? Ini kan menimbulkan polemik nih. Akhirnya apa? PSSI yang disalahin karena dianggap sengaja nunjuk wasit asal Bandung. Yang kedua, hilangnya 3 pemain Persebaya di DSP ketika melawan Semen Padang. Padahal ini adalah aksi ataupun kelakuan dari orang-orang atau oknum-oknum tertentu, tapi tetap yang disalahin adalah PSSI dan LIB karena memang ini tujuannya agar citra PSSI dan LIB ini hancur. Yang ketiga, kejanggalan atau kejadian review VAR di laga PSBS kontra Persib Bandung yang wasitnya nggak dihukum akhirnya membuat masyarakat menghujat ketum PSSI. Lalu juga beberapa pertandingan Liga 1 yang stadionnya banjir seperti Kediri lawan Sleman dan juga PSIS lawan Persis Solo ya. Ini kan pasti ketumnya juga disalahin. Berarti katanya itu ada korupsi, masa katanya habis direnovasi kok masih banjir juga, tetap ketumnya yang disalahin. Itu baru sebagian loh ya dari sejumlah begitu banyaknya hal-hal yang terjadi atau keanehan yang terjadi di Liga 1. Tetap tujuannya cuma satu, yakni agar PSSI yang disalahkan sebab dianggap nggak becus ngurus Liga 1. Kemudian mereka pun menyasar ke Liga 2. Tentu yang paling menjadi kontroversi adalah laga Deltras lawan Persibo Bojonegoro. Dan lagi-lagi yang disalahin PSSI kan. Dan ini terus berlanjut nih ke babak 8 besar dan juga playoff Liga 2. Yang pertama laga playoff antara Persibo lawan Persiku Kudus. Ini golnya Persibo sebenarnya nggak sah loh ya. Kenapa nggak sah? Coba kalian perhatikan. Sebelum terjadinya gol, memang terjadi sebuah pelanggaran terhadap pemain Persibo. Tapi lihat di sini, wasit nggak meniup peluit sama sekali loh ya, karena dianggap bola masih play on. Bola itu masih dikuasai oleh pemain Persibo. Tapi lucunya,
Osas Saha, pemain Persibo, justru memegang bola dan lakukan quick free kick dan berujung gol. Kan ini lucu loh ya, kalau itu bukan pelanggaran tapi tetap play on, kenapa bola dipegang? Dan bodohnya lagi wasit nggak ngasih kartu ke Osas Saha. Apa segitu bodohnya wasit kita? Kan nggak masuk akal, nggak mungkin segitu bodohnya dong wasit kita, kecuali emang ada yang nyuruh seperti itu. Di laga ini pun terjadi pemukulan terhadap pemain Persiku Kudus Jajang Mulyana, tapi nggak ada tindakan apapun tuh dari wasit. Jadi dua laga yang melibatkan Persibo ini apa ya? Persibo dan Deltras deh. Ini sama-sama apa ya? Keanehan yang benar-benar absurd buat kami. Kemarin Persibo ngerasa paling dirugikan. Sekarang Persibo justru merugikan. Kan ini apa artinya? Artinya memang udah disetting kayak gini. Kenapa kami bilang di setting? Ini contohnya di lanjutan babak 8 besar Liga 2 ya, antara PSIM Jogja lawan Deltras. Golnya PSIM Jogja itu nggak sah loh ya, sebab Rafinha itu udah offset terlebih dahulu, tapi tetap disahkan dengan alasan nggak ada VAR di Liga 2. Dan lucunya Deltras nggak protes seperti kemarin loh ya. Ada apa? Kemarin yang jelas-jelas gol sah mereka protes, sementara gol tidak sah mereka tidak protes. Halo, ketahuan banget kan? Nah, semua kontroversi ini tuh ujungnya cuma satu, yakni mereka sengaja membuat masyarakat kita ini geram terhadap Erick Thohir, terutama kinerja wasit, LIB dan PSSI. Yang sasaran utamanya membuat masyarakat kita ini menyalahkan kinerja ketum, dan ujung-ujungnya akan terjadi pergolakan dan pergerakan alias demo untuk menuntut ketumnya mundur. Dan ini belum kelar. Ketika nanti ditambah timnas Indonesia kalah lawan Australia dan Bahrain, otomatis mereka akan semakin kencang ngompor-ngomporin warga agar mendemo PSSI dan menuntut ketumnya untuk mundur. Dan akhirnya sukseslah rencana mereka. Paham sekarang? Jadi intinya mereka berupaya nih menggonjang-ganjing di liga agar nantinya PSSI ini nggak fokus nih dan Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Maka selama Indonesia belum lolos Piala Dunia, kita akan terus melihat berbagai keanehan dan kejanggalan di liga. Karena memang itu settingan mereka, percayalah. Lanjut, akhirnya baru terungkap ya, kenapa di akhir laga antara Persib Bandung lawan Dewa United ini sempat terjadi sedikit keributan. Ternyata ada oknum supporter Persib yang lakukan rasisme terhadap pemain Dewa United Altabala. Dan ini diungkapkan nih oleh APPI dan juga tim dari Dewa United. Jujur ini aksi yang blok sih buat kami nggak peduli lu ya siapapun supporternya, yang namanya rasisme ini memang harus benar-benar dibasmi. Kenapa harus dibasmi? Sebab orang-orang yang lakukan aksi rasisme ini tuh membuat nama klubnya itu menjadi jelek lo ya. Orang-orang seperti ini bukanlah pendukung klub tapi penghancur klub. Mereka cuma mikirin ego dan juga kepentingan sendiri. Dan ini fakta lo ya, 60% penonton yang ke stadion itu, khususnya nih ya anak-anak muda nih ya, ini semuanya minum minuman keras lo ya. Nih buktinya di salah satu pertandingan Liga 1. Jadi ketika orang-orang ini nonton ke stadion dengan pengaruh minuman keras, otomatis otak mereka nggak bekerja loh ya. Yang ada dalam pikiran mereka tentu saja anarkis dan anarkis. Contoh aja di kasus ini nih, dia yang bikin ulah, yang malu itu namanya Persib. Apakah pantas orang-orang seperti ini disebut pendukung? Nggak pantas. Yang pantas itu mereka penghancur nama klub loh ya. Sama halnya dengan di laga Persija lawan Persita kemarin yang ada pelemparan benda ke lapangan. Ini pun aksi yang sebab
Atas ulah mereka, ini kan nama Persija yang jelek. Jadi buat kalian yang masih suka ribut di stadion, ribut di luar stadion, lakukan aksi-aksi lemparan ke lapangan, menghujat pemain dan rasisme, kami bilang kalian cuma sampah, bukan supporter. Dan buat kalian yang menonton ke stadion dan masih merasa cinta sama klub kebanggaan kalian, kalau ketemu dengan orang-orang kayak gini, udah ajar aja tuh. Sebab orang-orang ini tuh bikin malu nama klub kebanggaan kalian loh. Kemudian di laga PSIS lawan Persis Solo yang diwarnai oleh debut Jordi Tutuarima yang justru malah kena kartu merah ya. Ini juga ada insiden nih antara Alfreanda Dewangga dengan Soyamamoto. Mungkin masih banyak di antara kalian yang bingung nih, ini wasit Asep Yandis udah bener apa enggak nih keputusannya? Nah, ini kan kasusnya review on field potensial red card. Emang kalau potensial red card itu kan keputusannya cuma dua. Langsung kartu merah atau nggak ada kartu sama sekali. Emang betul wasit Asep Yandis ini nggak ngasih kartu sama sekali ke kedua pemain ini loh ya. Tapi itu kan aturannya VAR, bukan aturan verbal law of the game FIFA. Sebab kalau di law of the game FIFA, perlakuan atau tindakan sekecil apapun terhadap pemain lawan dengan sengaja ini nggak ada ampun, hukumannya jelas kartu merah. Jadi di sini di Alfreanda Dewangga kartu merah dan Soyamamoto jika memang terbukti mencekik Alfreanda Dewangga kartu merah. Tapi kalau cuman merangkul ataupun sedikit memperingatkan harusnya kartu kuning. Jadi wasit harusnya bisa berpikir atau memikirkan dua hal, yakni peraturan VAR dan peraturan FIFA. Jadi memang sulit ya wasit kita yang memang ilmu pengetahuannya tentang law of the game itu apa ya, benar-benar payah loh ya. Sebab kan sekarang itu ya di dunia sepak bola kan peraturan ada dua, peraturan law of the game-nya dan peraturan law of the game VAR. Ya kalau dia cuma takut karena disalahkan soal law of the game VAR, ya bagaimana dengan law of the game aslinya? Jadi kalau pendapat kami di kasus ini ya dua-duanya kena kartu. Alfreanda Dewangga kartu merah dan Soyamamoto kartu kuning, itu baru tepat kalau menurut kami loh ya. Dan di laga ini pun terjadi lagi nih, lapangan tergenang air. Padahal Stadion Jatidiri ini baru aja kelar loh direnovasi. Lah yang direnovasi apa woi? 1,9 triliun tapi kok lapangannya tetap banjir. Lah tuh kemana aja tuh duit 1,9 triliun? Ada satu lagi yang menarik perhatian kami di laga ini, yakni comebacknya Ramadan Sananta dengan 2 gol yang dicetaknya. Gol pertama itu spektakuler sih buat kami, dan ini agak apa ya, anti klimaks sih dengan striker timnas yang lain dimiliki oleh Persib, yakni Dimas Derajat yang baru cetak 1 gol nih, dan harus absen lagi lantaran cedera ankle. Ya, cederanya Dimas Derajat ini semakin menambah panjang daftar pemain Persib yang cedera. Dado, Irianto, Rezaldi sampai akhir musim. Dimas Derajat 50-50. DDS katanya sih butuh 1 minggu nih buat pemulihan nih. Nah, bicara soal David da Silva, inilah salah satu alasan kenapa kami itu sangat menyayangkan loh Persib mendapatkan David da Silva di usia yang segini. Sebab akan sangat sulit Persib mendapatkan striker seperti David da Silva loh. Di Persib, DDS ini tuh jarang banget dipuja-puja. Yang banyak dipuja-puja itu adalah Ciro Alves. Tapi coba lihat video ini. Dia ini kan seorang striker, tugasnya cetak gol. Tapi ketika serangan balik dari Dewa United, DDS loh yang umurnya paling tua di situ, tapi larinya yang paling kenceng dan menyelamatkan Persib dari kebobolan. Dan kami yakin ya, di era Liga 1 itu jarang banget loh, atau mungkin gak ada kali ya striker setipikal David da Silva ini tuh. Emang sayang banget usianya udah tua ya, dan karirnya kemungkinan itu gak akan lama lagi di Persib. Dan Persib masih kesulitan cari pemain atau pengganti sekelas David da Silva. David da Silva itu apa sih? Udahnya murah, tajam, etos kerjanya luar biasa, mau ngebantuin pertahanan. Nah, siapa lagi yang bisa kayak gitu coba? Tapi emang sulit ya. Siapa ya kira-kira pengganti DDS musim depan?
Pato aja nggak bisa direkrut sama Persib, katanya kemahalan. Padahal Borneo FC dapetin Pato itu berapa sih harganya? Cuma 3,48 miliar loh, separuh harga. Jangankan Matius Pato yang harganya miliaran, Wong Freds Butuan aja yang katanya 70% udah ke Persib, sampai sekarang nggak diumumin-umumin. Firza juga kayak gitu. Nah, jika memang musim depan DDS ini berakhir di Persib, kami coba di episode selanjutnya akan coba pilihkan nih beberapa striker yang kemungkinan bisa menggantikan posisinya David Da Silva andai DDS musim depan ini keluar dari Persib, atau mungkin gantung sepatu di Persib. Sebab DDS sudah bilang nih, dia akan pensiun atau gantung sepatu di Persib dan jadi legenda Persib. Ya wajar kalau jadi legenda, dan kami pun menganggap dia legenda Persib karena dia adalah top scorer sepanjang masa Persib. Jadi kita akan coba bahas nanti di episode selanjutnya siapa aja pemain yang kami rekomendasikan untuk bisa menggantikan peran David Da Silva.